Alhamdulillah Alhamdulillahil malikul quddus salam alladzi manna alaina bi ni'matil imani wal islam wa ilaihi ya'udu jami'u sifatis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang tahu berterima kasih kepada Allah adalah yang selalu rela menerima sekecil apapun nikmat yang didapat, terlebih nikmat yang besar, sehingga ada rasa syukur di dalam hatinya dan mewujudkan syukur itu dengan taat, melakukan pengabdian kepada Allah karena mengharap ridho Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi suri tauladan kita yang mengajarkan perihal akidah yang lurus dan perilaku hidup takwa. Di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah percaya pada hari akhir, yakni mempercayai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari akhir yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 7 peristiwa yang akan terjadi di hari akhir. Satu di antaranya adalah dikumpulkannya seluruh manusia di mahsyar setelah dibangkitkan dari kuburnya. Pada peristiwa mahsyar, keadaan manusia sangat susah dan payah. Matahari didekatkan dalam jarak 1 mil, atau kalau dikonversi dalam meter 1609 meter di atas kepala kita. Kondisinya sangat terik yang luar biasa. Manusia sangat kehausan, yang amat sangat membutuhkan air minum ketika itu. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunggu umat beliau di sebuah telaga kemuliaan.
yang Allah siapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga Al-Haud. Hal itu dapat diketahui dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana faradtukum 'alal haud." Aku menunggu kalian di telaga Al-Haud. Tiap-tiap nabi memiliki telaga. Telaga Al-Haud adalah telaga kemuliaan yang Allah siapkan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, yang akan didatangi oleh umat beliau. Telaga ini memiliki air yang datangnya dari sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Oleh karena itu, telaga ini disebut juga telaga Al-Kautsar. Siapa saja yang tidak percaya keberadaan telaga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar dari akidah yang lurus. Lalu bagaimanakah gambaran tentang telaga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, "Sungguh aku memiliki telaga yang luasnya bagai antara Elia, yaitu Baitul Maqdis, dan Ka'bah. Airnya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Di sana banyak wadah atau gelas sebanyak bintang di langit. Membentang kepadanya dua aliran dari surga. Yang satu aliran dari perak, yang satu dari emas. Siapapun yang meminum airnya tidak akan haus lagi selamanya." Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Dari hadis tersebut tergambar bahwa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat luas, seperti luasnya antara Baitul Maqdis dan Makkah. Panjangnya sama dengan lebarnya. Warna airnya lebih putih dari air susu. Rasanya lebih manis dari manis madu. Gelasnya sebanyak bintang di langit. Telaganya dialiri dua aliran dari surga. Siapapun yang meminum air telaga itu, walau hanya satu teguk saja, tidak akan merasa haus lagi selamanya sampai masuk surga. Namun tidak semua umat Nabi Muhammad SAW yang bisa mendatangi dan meminum air telaga beliau. Lalu siapakah mereka yang terpilih yang bisa mendatangi dan bertemu Rasulullah di telaga itu? Yang pertama, orang yang paling pertama kali dapat bertemu Rasulullah di telaga Al-Haud dan meminum air telaga itu ternyata bukan seorang presiden, bukan seorang raja, bukan menteri, bukan orang kaya, bukan kiai, dan juga bukan ustadz, bukan pejabat, juga bukan dan bukan calon atau pendukung calon pejabat. Tetapi mereka adalah
orang fakir. Hal ini dikabarkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah pernah bersabda, "Awwalu man yariduhu alayya fuqara'u ummati." Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku, mereka adalah orang-orang fakir dari umatku. Oleh karena itu, jangan sedih karena miskin harta. Dan jangan pandang hina mereka yang fakir dan miskin. Orang fakir yang beriman, soleh, sabar, dan ikhlas menerima kefakiran dan kemiskinannya, ternyata lebih mulia di sisi Allah dan mendapat perhatian yang utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, orang yang senantiasa menjaga lisan dan menjaga tangannya dari hal-hal yang tidak sepatutnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, siapa yang ingin mendatangi telagaku," kata Nabi, "falyakfuf lisanahu wa yadahu illa mimma yambagi." Maka jagalah lisan dan tangannya kecuali demi perkara yang sepatutnya. Lisan dan tangannya hanya dipergunakan untuk beramal soleh, tidak untuk hal-hal yang buruk. Lisan tidak dipergunakan untuk membuka aib celah orang lain. Lisan tidak dipergunakan untuk mencaci maki. Lisan tidak dipergunakan untuk menghina. Lisan tidak dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang buruk lainnya. Tangannya pun demikian, tidak dipergunakan untuk hal-hal yang buruk dan dilarang Allah, tetapi untuk melakukan hal-hal yang baik dan direstui Allah. Ketiga, orang yang gemar memberi makan sampai kenyang kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Di antara contohnya, dia gemar menyediakan takjil berbuka puasa dengan makanan yang mengenyangkan. Itu satu contoh saja. Banyak contoh lain yang bisa kita lakukan untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa ketika di bulan Ramadan, terutama mereka yang fakir dan miskin yang menunaikan ibadah puasa Ramadan, atau ibnu sabil, orang yang di dalam perjalanan membutuhkan air dan makanan yang mengenyangkan untuk berbuka puasa. Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang memberikan makan orang-orang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus sampai masuk surga. Keempat, orang yang sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Satalqauna ba'di asaratan fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Kalian nanti akan menemukan setelahku pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri daripada rakyatnya. Bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga Al-Haud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, apakah semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bisa mendatangi dan meminum air telaga beliau? Ternyata
tidak semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bertemu Rasulullah dan meminum air telaga beliau. Tapi ada sebagian umat beliau yang diusir, dijauhkan dari telaga kemuliaan beliau. Siapa mereka itu? Dalam syarah Sahih Muslim, Al-Hafidh Abu Amr bin Abdul Bar menyebutkan 3 golongan yang diusir, dijauhkan dari telaga kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pelaku bid'ah, yaitu mereka yang membuat ajaran baru dalam agama, membuat hukum sendiri, cara ibadah sendiri, sehingga menyimpang dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti banyak yang terjadi di negara kita ini saat ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kedua, orang yang selalu memperturuti nafsu dunia sehingga lupa menabung pahala amal akhirat. Napas dan hidupnya hanya dipergunakan untuk mengejar nafsu dunia. Lupa Allah, lupa akhirat. Ketiga, orang yang berbuat zalim dan terlaknat lantaran melakukan dosa besar, termasuk pemimpin yang zalim. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Bazar disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Ka'ab bin Ujrah. Doanya begini: semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang bodoh. Ka'ab bertanya, apa itu pemerintahan orang-orang bodoh ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yaridu alayya haudi, yaitu para pemimpin sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak berjalan dengan sunnahku. Barang siapa yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka itu, membantu mereka atas kezaliman mereka itu, maka dia bukanlah golonganku, kata Nabi. Dan aku juga bukan golongannya. Dan mereka tidak akan sampai ke telaga. Harapan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang bisa berjumpa dengan beliau di telaga kemuliaan Al-Haud dan meminum air telaga itu yang tidak akan haus selamanya hingga masuk surga. Untuk itu, mari kita jaga akidah keislaman kita yang lurus, berusaha keras memperbaiki kekurangan diri kita dalam menaati perintah-perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi yang dilarang Allah, yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengharap ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والضر والأمراض والفحشاء والمنكر يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة